Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Andriani dengan NPM 108260052. Di sini saya akan mempresentasikan hasil meme saya yang berjudul tentang kelenjar adrenal. Di sini saya membahas tentang meme yang berjudul tentang kelenjar adrenal. Jadi di kelenjar adrenal itu terdapat struktur anatomi. Nah, di mana struktur anatomi dari kelenjar adrenal itu merupakan benda pipih yang terletak di dalam jaringan retropenial yang sepanjang ujung kranial ginjal yang disebut juga sebagai kelenjar suprarenalis. Nah, mempunyai beratnya itu kira-kira sekitar 4 gram dengan tinggi kurang lebih 15 cm dan juga lebarnya itu 2,5 cm. Nah, pada bagian dasarnya dan juga tebalnya itu sebesar 1 cm. Sisi kirinya itu lebih pipih daripada sisi kanan yang berbentuk seperti bulan sabit. Nah, lalu adapun hormon yang terdapat pada kelenjar adrenal itu berbeda-beda. Nah, secara garis besar hormon itu dibedakan berdasarkan dua bagian berdasarkan lokasinya. Ada korteks adrenal dan juga ada medula adrenal. Nah, dari korteks adrenal itu terdapat 3 lapisan. Nah, jadi 3 lapisan itu pertama ada lapisan permukaan yang paling luar dan paling tipis disebut juga dengan zona glomerulosa yang mensekresikan hormon aldosteron. Lalu yang kedua itu ada lapisan tengah yang disebut juga dengan zona vesicula, di mana dia tuh mensekresikan hormon kortisol dan juga glukokortikoid. Lalu yang ketiga tuh ada lapisan yang terdalamnya disebut juga dengan zona reticularis. Dia tuh mensekresikan hormon androgen adrenal. Nah, di mana pada hormon yang mineralokortikoid itu terutama tuh ada aldosteron, di mana aldosteron dan juga senyawa yang serupa lainnya memiliki peran yang sangat penting dalam mengubah permeabilitas membran sel terhadap elektrolit terutama pada ion-ion natrium dan ion-ion kalium. Nah, lalu tadi glukokortikoid itu disebut juga dengan karena efek utamanya itu adalah untuk metabolisme karbohidrat, di mana berfungsi untuk mengubah lemak dan protein ke metabolit intermediate yang pada akhirnya akan diubah menjadi glukosa. Lalu ada hormon androgen, di mana hormon androgen itu adalah hormon seks yang biasanya diproduksi oleh testis pada pria dan namun dalam jumlah yang kecil. Nah, androgen ini juga memproduksi rahim pada wanita. Rahim pada wanita dan kelenjar adrenal yang terdapat pada wanita juga pada pria. Nah, lalu yang kedua ada bagian medula adrenal, di mana medula adrenal itu merupakan pada dasarnya itu adalah suatu ganglion simpatis, yaitu neuron-neuron pasca ganglion yang telah kehilangan aksonnya dan menjadi sel-sel sekrotonik. Nah, medula adrenal ini berhasil menghasilkan 2 hormon, yaitu ada hormon adrenalin dan juga ada hormon non-adrenalin. Nah, di mana untuk hormon adrenalin dia itu berperan dalam meningkatkan frekuensi, kekuatan dan juga curah jantung. Lalu dilatasi arteri koronari, dilatasi pembuluh darah pada otot volunteer, kontriksi pembuluh darah kulit juga viscera dan meningkatkan tekanan darah, lalu menurunkan akibat dilatasi pembuluh darah otot. Nah, lalu juga terdapat hormon non adrenalin. Itu berperan dalam meningkatkan frekuensi denyut jantung, tetapi hanya sedikit meningkatnya. Nah, kekuatan dan curah jantungnya tersebut, kontriksi arteri dari koronari ini, lalu juga terdapat kontriksi pembuluh darah pada otot volunteer, kontriksi pembuluh darah kulit dan juga viscera, dan juga meningkatkan tekanan darah, lalu menurunkan tonus dan juga peristaltik usus. Lalu ada gangguan hormon yang dihasilkan dari adrenal ini tadi juga dapat ada tuh namanya hipo juga ada namanya hiper. Nah, di mana yang pertama tuh ada kelainan itu ada hipoadrenalisme, di mana kelainan itu disebabkan karena kegagalan korteks adrenal untuk memproduksi hormonnya. Nah, hormon adrenokortikal yang disebut juga dengan penyakit Addison. Lalu juga ada penyakit hiperadrenalis, yaitu hipersekresi oleh korteks adrenal. Jadi kayak hormon itu berlebihan disekresikannya. Nah, akan menyebabkan timbulnya sekumpulan efek yang disebut juga dengan Cushing syndrome. Nah, mungkin sekian saja presentasi saya tentang kelenjar adrenal. Berikut referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi yang sudah saya sampaikan. Jika ada salah mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.